Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sana, saya Rumi Nasria. Selamat datang di segmen biologi. Pada segmen biologi kali ini, kita akan membahas tentang fotosintesis. Baiklah kawan-kawan, tanpa kita menyadari bahwa udara yang kita hirup sehari-hari untuk bernapas berupa oksigen ternyata berasal dari tumbuhan dan organisme lain yang memiliki klorofil dan melakukan fotosintesis. Nah, fotosintesis adalah proses pembuatan makanan yang dilakukan oleh organisme yang berklorofil dengan bantuan cahaya matahari, sehingga nantinya menghasilkan bahan makanan berupa glukosa dan oksigen yang dilepaskan ke udara bebas. Secara umum, reaksi fotosintesis ini yang pertama bahan bakunya berupa air ditambah dengan karbon dioksida, kemudian dibantu oleh cahaya beserta klorofil sehingga menghasilkan oksigen dan glukosa. Fotosintesis pada tumbuhan berlangsung pada organ yang dinamakan dengan daun. Namun ada organ penunjang lainnya seperti batang dan akar. Yang akar berfungsi untuk menyerap air dari permukaan tanah yang akan diteruskan ke batang, nantinya akan diteruskan ke daun untuk keperluan fotosintesis. Dan karbon dioksida tersebut datang dari udara bebas melalui stomata yang ada pada daun tersebut. Proses fotosintesis melibatkan dua reaksi, yaitu reaksi terang yang terjadi di grana kloroplas dan reaksi gelap yang terjadi di stroma kloroplas. Nah, sekarang di manakah letak grana atau stroma kloroplas tersebut? Grana dan stroma kloroplas terletak di daun. Dan untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan bagaimana struktur daun dan di manakah letak sebenarnya grana dan stroma tersebut. Gambar ini merupakan contoh penampakan daun yang seutuhnya. Namun, jika kita amati lebih lanjut dengan mengambil sedikit bagiannya, maka kita akan melihat beberapa jaringan yang ada pada daun tersebut. Pada bagian yang bernomor 1 disebut juga dengan jaringan epidermis atas. Bagian nomor 2 disebut juga dengan jaringan tiang atau jaringan palisade. Yang nomor 3 dinamakan jaringan spons atau jaringan bunga karang. Dan yang keempat dinamakan dengan jaringan epidermis bawah. Nah, jaringan spons dan jaringan palisade inilah yang disebut dengan jaringan mesofil. Di dalam jaringan mesofil ini terdiri dari banyak sel. Dan di dalam sel tersebut terdapat salah satu organel sel yang disebut dengan kloroplas. Di dalam kloroplas inilah tempat beradanya butiran-butiran klorofil untuk melakukan fotosintesis. Kloroplas terdiri atas beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah membran luar dan membran dalam. Dan bagian yang kedua disebut juga dengan grana atau tilakoid yang merupakan tempat terjadinya reaksi terang pada fotosintesis. Kemudian pada bagian yang ketiga disebut juga dengan stroma, yaitu tempat berlangsungnya reaksi gelap. Jadi dari ini dapat kita simpulkan bahwa fotosintesis terjadi pada jaringan mesofil. Jaringan mesofil ini terdiri dari jaringan spons dan jaringan palisade. Di antara sel-sel yang ada pada jaringan spons dan palisade tersebut mengandung salah satu organel yang disebut dengan kloroplas. Nah, di dalam kloroplas inilah terdapat grana, tempat berlangsungnya reaksi terang, dan stroma, tempat berlangsungnya reaksi gelap. Lalu apakah yang dimaksud dengan reaksi terang dan apa pula yang dimaksud dengan reaksi gelap? Yang pertama, kita mulai dulu dari reaksi terang.
Reaksi terang adalah reaksi yang memerlukan energi dan cahaya matahari dalam proses reaksinya, yang nantinya akan menghasilkan oksigen dan ATP serta NADPH, yang mana oksigen tersebut akan dilepaskan keluar dan ATP serta NADPH akan digunakan untuk proses selanjutnya pada reaksi gelap. Pada reaksi terang ini ada yang disebut dengan fotosistem, yaitu pusat penangkapan cahaya yang di dalamnya terdiri dari klorofil yang memiliki panjang gelombang tertentu. Di sini ada dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 yang memiliki panjang gelombang 700 dan fotosistem 2 yang memiliki panjang gelombang 680. Di mana artinya fotosistem 1 memiliki panjang gelombang 700 hanya dapat menangkap cahaya yang memiliki panjang gelombang sekitar 700, dan fotosistem 2 yang memiliki panjang gelombang 680 berarti hanya bisa menangkap cahaya dan menyerap cahaya tersebut dengan panjang gelombang 680. Pada reaksi terang ini terdiri dari dua reaksi, yaitu reaksi terang siklik dan yang kedua reaksi terang non-siklik. Pada reaksi terang siklik melibatkan satu fotosistem, yaitu fotosistem 1 saja. Sedangkan pada reaksi terang non-siklik melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 2 dan fotosistem 1. Nah, sekarang bagaimanakah proses yang terjadi pada reaksi terang siklik ataupun reaksi terang non-siklik, dan apa aja yang dihasilkan dari reaksi terang siklik dan reaksi terang non-siklik? Silahkan simak berikut ini. Baiklah kawan-kawan, sekarang kita memasuki reaksi non-siklik, yaitu bagian reaksi terang pada fotosintesis. Pada reaksi non-siklik ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700 dan fotosistem 2 dengan panjang gelombang 680. Pada fotosistem 2, cahaya matahari berupa foton akan diserap oleh klorofil yang ada pada fotosistem 2 ini, sehingga mengakibatkan terjadinya eksitasi elektron. Karena elektron tereksitasi, maka ditangkap oleh A sektor primer. Dari A sektor primer tersebut, elektron akan diteruskan kepada plastoquinon atau Peki. Kemudian disambut oleh kompleks sitokrom. Kemudian elektron akan diteruskan kepada plastosianin yang selanjutnya menuju fotosistem 1. Akibat perpindahan atau transfer elektron dari A sektor primer menuju fotosistem 1, maka akan terbentuk energi dari ADP berubah menjadi ATP. Nah, karena elektron di fotosistem 2 ini sudah tereksitasi keluar, jadi fotosistem 2 kekurangan elektron. Untuk menyikapi kekurangan elektron yang ada di fotosistem 2 ini, maka terjadilah yang dinamakan dengan fotolisis air atau hidrolisis air, di mana pemecahan molekul H2O atau molekul air dipecah menjadi H positif, oksigen, dan elektron. Kemudian elektron yang terjadi dari fotolisis air ini akan melengkapi kekosongan elektron yang ada pada fotosistem 2. Kemudian oksigen ini akan dilepaskan keluar dan H positif akan bereaksi nantinya pada fotosistem 1. Selanjutnya kita masuk ke fotosistem 1. Sama seperti fotosistem 2,
di mana cahaya berupa foton akan diserap oleh klorofil yang ada pada fotosistem 1 ini, sehingga mengakibatkan elektron tereksitasi keluar, ditangkap oleh A sektor primernya. Kemudian dari A sektor primer, elektron akan diteruskan kepada ferredoksin atau Fd, kemudian ditangkap oleh NADV+ dengan bantuan enzim reduktase sehingga menghasilkan NADPH. Karena NADV+ bereaksi dengan H+ yang ada di fotosistem 2 tadi, maka terbentuklah NADPH. Nah, kembali lagi kepada karena elektronnya tereksidasi pada fotosistem 1 ini, maka fotosistem 1 juga kekurangan elektron. Maka kekurangan elektron tersebutlah yang akan elektronnya diambil dari fotosistem 2 tadi. Jadi fotosistem 1 ini elektronnya jadi stabil. Karena elektronnya sudah stabil, maka pada fotosistem 1 ini tidak terjadinya hidrolisis atau fotolisis air. Nah, pada reaksi non-siklik ini hasil akhirnya adalah berupa NHDPH dan ATP yang nantinya akan digunakan pada reaksi gelap. Kemudian oksigen ini nantinya akan dilepaskan keluar. Nah, pada reaksi non-siklik ini dapat kita simpulkan bahwa reaksi non-siklik pada reaksi terang ini melibatkan dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Pada reaksi ini juga terjadi fotolisis air, di mana air akan diuraikan menjadi hidrogen dan oksigen serta elektron, dan hasil akhir dari reaksi non-siklik ini berupa oksigen yang dilepaskan keluar, kemudian ATP dan NADPH yang selanjutnya akan digunakan pada reaksi gelap. Lalu bagaimanakah proses reaksi terang siklik? Silahkan simak video berikut. Ini adalah reaksi siklik pada reaksi terang fotosintesis. Reaksi siklik ini hanya melibatkan satu buah fotosistem, yaitu fotosistem 1 dengan panjang gelombang 700. Kenapa disebut siklik? Karena reaksi ini berupa siklus, yang dari titik awal akan kembali lagi ke titik awal. Prosesnya yaitu, pertama cahaya matahari berupa foton akan diserap oleh klorofil yang ada pada fotosistem 1. Akibatnya terjadi eksitasi elektron. Elektron yang tereksitasi ditangkap oleh A sektor primer. Kemudian A sektor primer, elektronnya akan diteruskan kepada ferredoksin. Selanjutnya diteruskan kepada kompleks sitokrom, dan selanjutnya diteruskan kepada plastosianin, dan kemudian kembali lagi elektronnya ke fotosistem 1, sehingga elektron di sini stabil. Maka karena elektronnya stabil, maka tidak terjadi fotolisis atau hidrolisis air. Akibat perpindahan elektron dari A sektor primer kemudian kembali lagi kepada fotosistem 1, maka dihasilkanlah energi berupa ATP. Jadi hasil akhir dari reaksi siklik ini hanya energi yang berupa ATP. Nah, pada reaksi terang siklik ini hanya melibatkan satu fotosistem saja,
yaitu fotosistem 1. Dan pada reaksi terang siklik ini tidak terjadi fotolisis air karena elektronnya kembali ke awal, sehingga elektron pada fotosistem 1 ini stabil dan energi yang dihasilkannya hanya berupa ATP. Selanjutnya kita akan membahas tentang reaksi gelap. Reaksi gelap adalah reaksi yang terjadi di stroma kloroplas. Kenapa disebut dengan reaksi gelap? Karena reaksi ini tidak membutuhkan cahaya dalam proses berlangsungnya reaksi tersebut. Reaksi gelap bahan dasarnya berupa CO2 atau karbon dioksida, kemudian ATP dan NADPH yang berasal dari hasil reaksi terang. Proses reaksi gelap ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama tahap fiksasi, yang kedua tahap reduksi, dan yang ketiga tahap regenerasi. Reaksi gelap ini adalah proses pembuatan gula yang memiliki 3 atom C dari 3 molekul CO2. Jadi kalau untuk membuat gula dengan 6 atom C harus melibatkan 2 kali reaksi gelap. Nah, bagaimana prosesnya? Silahkan simak berikut ini. Baiklah kawan-kawan, ini adalah reaksi kedua dari fotosintesis yang disebut juga dengan reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Pada reaksi gelap ini melibatkan CO2, ATP, dan NADPH yang berasal dari reaksi terang. Nah, sekarang bagaimanakah proses reaksinya? Reaksi ini terdiri dari 3 tahap. Yang pertama fiksasi, yang kedua reduksi, dan yang ketiga regenerasi. Pada tahap fiksasi ini, karbon CO2 yang memiliki 1 atom karbon diikat oleh 3 RuBP, ribulosa bifosfat, yang memiliki 5 atom karbon yang dibantu oleh enzim Rubisco sehingga menghasilkan 6 trifosfogliserat yang masing-masing memiliki 3 atom C. Selanjutnya, dari 6 trifosfogliserat dengan menggunakan energi 6 ATP diubah menjadi 6,1 tribisfoglycerat yang memiliki 3 atom C. Di sini terdapat penambahan fosfat dari ATP sehingga jadinya tribisfoglycerat. Dan ATP ini setelah digunakan berubah menjadi 6 ADP. Dan tahap selanjutnya adalah tahap reduksi, yaitu 6,1 tribisfoglycerat ini akibat terjadinya penambahan atom hidrogen dan elektron dari 6 NADPH, maka tereduksilah menjadi 6 gliseraldehida trifosfat atau yang memiliki 3 atom C atau disebut juga dengan PgAl. Dan 6 NADPH ini yang telah digunakan berubah menjadi 6 NADP. Dan tahap selanjutnya yaitu 6 gliseraldehida trifosfat yang memiliki 3 atom C ini, satunya dikeluarkan untuk membentuk glukosa, jadinya 1 gliseraldehida trifosfat, maka terbentuklah glukosa yang memiliki 3 atom C.
Selanjutnya, karena satu sudah keluar, jadi tinggal 5 gliseraldehida trifosfat yang memiliki masing-masing 3 atom C. Ini 3 atom C. Kemudian 5 gliseraldehida trifosfat ini diubah kembali menjadi ribulosa bifosfat, 3 ribulosa bifosfat yang memiliki 5 atom C dengan bantuan energi 3 ATP, kemudian digunakan sehingga berubah menjadi 3 ADP. Tahap ini dinamakan regenerasi, dan enzim 3 ribulosa bifosfat ini yang memiliki atom C5 ini kembali siap untuk mengikat CO2. Nah, jadi energi yang digunakan untuk proses siklus Kelvin-Benson ini berasal dari reaksi terang seperti ATP dan NADPH, dan selanjutnya membentuk gula dengan 3 atom C. Satu kali siklus Kelvin-Benson membentuk gula dengan 3 atom C dari 3 CO2. Demikianlah sekilas tentang reaksi fotosintesis. Saya Romi Nasrial, salam.